Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan pada pagi hari ini untuk mempelajari ilmu-ilmunya, yaitu tentang ilmu adab, yang mana barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya masalah ilmu agama. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada masih dalam pembahasan adab tatkala masuk ke kamar mandi ataupun WC. Faedah 1. Terdapat 6 perkara yang harus ditinggalkan tatkala buang air kecil atau besar. Dan inilah efek samping yang akan ditimbulkan jika tetap dikerjakan. Jadi ada perkara-perkara yang mana itu harus ditinggalkan oleh orang yang berada di dalam kamar kecil ketika membuang air kecil atau air besar. Ataupun ada 6 perkara yang mana 6 perkara tersebut wajib ditinggalkan seseorang apabila ia melakukan buang air kecil ataupun air besar ataupun berada di dalam kamar mandi, yang mana 6 perkara tersebut itu ada efek sampingnya tatkala tetap dilakukan oleh orang tersebut. Yang pertama yaitu barang siapa yang banyak berbicara tatkala buang air besar atau air kecil, maka dia akan terkena gangguan jin. Jadi perkara yang pertama yang harus ditinggalkan seseorang apabila membuang air kecil dan besar, yaitu jangan banyak berbicara atau sedikit bicara. Jadi ketika kita di dalam kamar mandi ataupun WC itu kita dianjurkan jangan berbicara, yang mana apabila kita berbicara di dalam kamar mandi ataupun WC kecuali tanpa darurat, itu akan mudah sekali kita akan terkena gangguan jin ataupun sihir. Dan perkara yang kedua yaitu barang siapa yang selalu memandang pada kotoran yang keluar pada dirinya, maka wajahnya akan menjadi kuning. Dengan perkara yang kedua itu dianjurkan kita itu tidak memandang kotoran yang keluar dari diri kita, yaitu kotoran kita yang warna kuning itu tidak boleh kita pandang, karena tatkala kita sering memandangnya maka itu akan berefek pada wajah kita, yang mana wajah kita akan menjadi kuning seperti itu. Kemudian perkara yang ketiga yaitu barang siapa yang banyak meludah pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka giginya akan menjadi kuning. Dan perkara yang berikutnya yaitu kita juga tidak boleh meludah pada kotoran yang keluar pada diri kita. Maksudnya meludah di tempat kotoran tersebut, sebenarnya di WC itu, di lubang WC yang tempat kotoran itu, kita itu tidak boleh meludah di situ, karena nanti efeknya akan menjadi kuning giginya ataupun nanti sering sakit gigi. Jadi kebanyakan orang itu kan meludah di dalam tempat kotoran tersebut, yaitu efeknya juga kepada giginya, bisa menjadi sering sakit gigi ataupun menjadi kuning. Kemudian perkara yang keempat yang dilarang yaitu barang siapa yang banyak berdahak tatkala buang air besar atau buang air kecil,
maka pendengarannya akan menjadi lemah. Nah, perkara yang keempat yaitu kita tidak boleh mengeluarkan dahak terlalu banyak tatkala di dalam WC ataupun kamar mandi, karena hal tersebut dapat menyebabkan pendengaran kita akan menjadi lemah. Adapun perkara yang berikutnya yang kelima yaitu barang siapa yang makan atau minum tatkala buang air besar atau buang air kecil, maka dia akan menjadi miskin ataupun fakir. Nah, jadi perkara berikutnya yaitu kita dilarang untuk makan dan minum tatkala di kamar mandi ataupun WC. Jelas kalau menurut ada ya tidak pantas lah memasak di dalam WC sambil ngeden, sambil sambil mengeluarkan kotoran, kita sambil makan ataupun minum. Itu tidak enak, tidak terasa nikmat, yang mana efeknya nanti kita akan menjadi miskin. Adapun perkara yang terakhir yang keenam yaitu barang siapa yang sering menoleh tatkala buang air besar ataupun kecil, maka dia akan terkena penyakit was-was. Nah, jadi perkara yang dilarang yang terakhir yaitu kita tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa utur ketika di dalam WC sambil membuang kotoran kita tolak seperti ini. Nah, itu dapat menyebabkan kita terkena penyakit was-was. Was-was itu ragu-raguan yang ditimbulkan dari setan. Nah, dan was-was itu sangatlah berbahaya tatkala sering kita turuti. Jadi apabila kita punya penyakit was-was, itu alangkah baiknya kita lawan, jangan kita turuti terus. Nah, apabila kita turuti terus, nanti ia akan bertambah parah terhadap diri kita, keraguan kita akan bertambah parah. Itu resepnya harus kita lawan dengan kemantapan hati. Nah, bila masih belum, itu ada yang menyebutkan itu bisa diobati dengan sering membaca alam nasrah laka sadrak sebanyak 7 kali seperti itu, dan diusapkan di dada seperti ini. Nah, jadi penyakit was-was itu harus kita lawan, jangan kita turuti. Kalau kita turuti akan menjadi lebih was-was lagi terhadap diri kita. Jadi itu ada 6 perkara yang mana perkara tersebut harus ditinggalkan oleh seseorang apabila sedang buang air kecil ataupun buang air besar, yang mana efek sampingnya itu sangat fatal sekali apabila kita kerjakan. Yang mana 6 masalah di atas juga telah dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Jamal, yang mana karya Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal radhiyallahu anhu, yaitu fa'idatun man aksara minal kalam khusyi'a alaihi minal jan wa man adama nadarahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bi sufratil wajhi wa man tafala ala ma yakhruju minhu ubtuliya bi sufratil asnan wa man imtakhata indal qada'il hajah ubtuliya bis salam wa man akala inda qada'iha ubtuliya bil faqri wa man aksara minal talaffuzi ubtuliya bil waswasati. Itu. Nah, jadi 6 perkara tersebut wajib kita tinggalkan tatkala buang air besar. Karena tujuannya kita ikut dengan niat ikut kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu mengajarkan kepada kita tentang kesehatan. Jadi 6 perkara tersebut juga mencegah kita dari segala penyakit apabila kita tinggalkan. Kemudian faedah yang kedua yaitu yang mana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu anhu, mana beliau berkata, di antara amalan salafus saleh dalam menjaga kesehatan tubuh yaitu mereka mendahulukan masuk kamar mandi untuk buang air kecil atau air besar ketika akan tidur dan keluar rumah. Hal ini disebabkan karena efek samping dalam menahan kencing atau air besar sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi faedah yang kedua yaitu sebagaimana dilakukan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang mana beliau itu selalu mendahulukan membuang air kecil atau air besar sebelum beliau itu tidur ataupun sebelum beliau itu bepergian, yang mana
apabila kita menahan air kencing tersebut atau air besar, itu efeknya sangat bahaya sekali bagi kesehatan tubuh kita. Jadi dianjurkan lagi ketika akan tidur itu kita mengosongkan kotoran dulu di dalam perut. Dalam hal lain kita kencing ataupun BAB dulu sebelum tidur dan juga sebelum perjalanan, karena apabila kita tidak melakukannya, nanti ketika kita berada di perjalanan ataupun katakanlah juga kita akan bangun ketika tidur, maka itu sangat berbahaya sekali apabila kita menahan air kencing ataupun air besar bagi kesehatan tubuh kita. Nah, baiklah hadirin, semoga ada manfaatnya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah diterangkan oleh Habib Muhammad Amin bin Idrus, yang mana kita sama-sama belajar. Semoga sedikit ya ilmu yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk hadirin semua. Sekian dari saya, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.